Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam, mintas salam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling pentingnya. Kenapa kita baca istighfar selesai sholat? Kita bukan berzina, bukan berjudi, bukan maling. Yang kita hadap Allah, yang kita baca Al-Quran, yang kita bacakan doa. Coba, kenapa selesai sholat kita beristighfar? Karena mumpung Allah masih berikan kesempatan. Jangan lupa, belum tentu nanti sholat besar kita masih ketemu dengan sholat besar. Kalau mengerjakan sholat besar belum tentu ketemu dengan subuh. Kalau mengerjakan sholat subuh belum tentu ketemu dengan subuh. Kalau mengerjakan sholat subuh belum tentu dengan asar. Dan kalau mengerjakan sholat asar belum tentu ketemu dengan maghrib. Makanya dibersihkan dosa-dosa. Paham sampai di sini? Jadi maksud istighfar selesai sholat itu bukan kita melakukan dosa, sangat kita melakukan ibadah. Selagi Allah berikan kesempatan bersihkan dosa-dosa kita. Karena tidak ada jaminan kita mengerjakan sholat besar nanti kita pasti bertemu dengan sholat subuh besok pagi. Yang ketiga, orang yang berbahagia itu bukan ibadah manusia, apabila diuji dan dicoba oleh Allah dalam ujian dan cobaan, dia bersabar. Kenapa? Karena ujian dan cobaan itu hanya sedikit air dari samudra kenikmatan yang telah Allah berikan. Luar biasa itu. Artinya apa? Ujian dan cobaan itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi adanya ujian dan cobaan dari Allah itu hanya ingin menaikkan derajat kita. Bukan Allah benci, bukan Allah marah, bukan Allah dendam, tapi untuk menaikkan derajat dan menguji konsistensi kita dalam menjalankan Islam. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan Pak ya. Kalau bersyukur nambah ibadah, kalau berdosa cepat bertobat, kalau diuji kita bersabar karena ujian itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Itu konsep hidup. Kalau orang melakukan itu insya dia akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Pada malam hari ini kita kebetulan juga ya, kita sirah nabawiyahnya pada ketemu dengan Nabi Yakub dan sekarang terjadi perang antara Israel dan Palestina. Luar biasa Allah atur. Kita malam ini kita membahas apa sebenarnya asal usul yang ada Israel dan Yahudi. Biar kita paham, kalian kita penasaran. Dan sebelumnya kita doakan mudah-mudahan mujahid yang ada di Palestina itu, baik dari Yaman maupun Suriah, Lebanon, itu semua dilindungi oleh Allah. Dan bagi yang meninggal mudah-mudahan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai dari besok. Di dalam Quran surah Maryam itu mulai dari ayat 2 sampai ayat 58 Allah menceritakan sejarah Nabi. Ayat 2 ya, cerita tentang Nabi Zakaria plus Yahya. Ayat 16 menceritakan tentang Maryam plus Nabi Isa. Ayat 41 menceritakan tentang Nabi Ibrahim.
Ibrahim plus nanti dengan Nabi Isa. Ayat 51 menceritakan tentang Nabi Musa. Ayat 54 menceritakan tentang Nabi Ismail. Ayat 56 menceritakan tentang Nabi Idris. Ayat 58 Allah tutup dengan kalimat yang sangat sempurna. Ayatnya sama. Wazkur fil kitab Maryam, wazkur fil kitab Ibrahim, wazkur fil kitab Musa, wazkur fil kitab Ismail, wazkur fil kitab Idris. Di ayat 58-nya Allah tutup ini kalimatnya. Ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Ada apa kasih? Nah, bilang saya tak paham. Di ayat yang 58 ini kata Allah, mereka inilah orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka dari golongan Nabi, yaitu dari keturunan Adam, sama Adam. Wa mimman hamalna ma'ahu, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Tahu yang ya, dia manusia itu 4 nabi. Kalau nggak tahu dia pokoknya, rukunnya, pokoknya, dasarnya manusia itu, biarlah manusia itu 4 nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Israil atau Nabi Yakub. Itu biarnya. Tahu biarnya? Rukunnya ketika masuk. Siapa yang pertama yang jadi biar tadi? Adam. Adam dengan ibunda Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa hebat punya anak 40 orang. Kamu banyak anaknya. Tiap kali melahir ibunda Hawa itu dua, satu laki-laki satu perempuan. Yang paling kedua itu namanya Habib, Abdullah, Taubat. Banyak ini. Ada orang, ada yang ketujuh ini kita pilih ketujuh namanya. Yang terakhir, yang ke-20 nama anaknya itu Abdul Muris. Jadi jumlahnya ini 40.
Dari Nabi Sif ini turun ya Idris ketemu dengan Nabi Nuh. Nuh ini punya anak 4 orang. Yang pertama namanya Syam, yang kedua namanya Ham, ketiga namanya Yafid, yang keempat namanya Kamin. Dari sekampung ini turun terus ke Ibrahim. Harus kenaikan lagi. Ibrahim ini punya 2 istri. Bapak ada 2 istri itu yang pertama. Yang pertama namanya Syam, yang kedua namanya Hajar. Ada yang menyebutkan ada satu lagi namanya Qurtur, tapi ini jadi istilah jelas. Hajar Sarah. Sekarang kita petakan dari mana Sarah datang. Biar kita tak penasaran dengan Israel bapaknya. Ya. Ini namanya Hijaz. Sekarang namanya Arab Saudi. Bisa juga disebut dengan Timur Tengah. Sekarang di sini Mekah. Di pinggir sungai nanti sini ada sungai Laut Merah. Ini Jeddah. Di sini Madinah. Di sini Riyadh ibu kotanya. Di sini Tabuk. Perhatikan, ini namanya Laut Merah. Kita petakan dulu. Di sini Yaman, di sini Oman, di sini Uni Emirat, di sini Bahrain, di sini Qatar, di sini Kuwait, di sini disebut dengan Teluk Persia. Ini disebut dengan Jazirah. Naik dari sini. Ini Irak. Ini Irak. Terus dia ke sini, terus ke sini, itu namanya Pakistan. Uzbekistan, India, dan seterusnya. Sini nanti Arab sama. Di atas ini Turki. Di atas sini lagi ini namanya Suriah, apa Suriah? Rusia atau Uni Soviet.
sini ada namanya Syria, Yordania, di sini Lebanon, di sini baru namanya Palestina. Di Palestina ini ada dataran tinggi Golan, ini disebut dengan Israel sekarang. Ini laut merah. Di sini baru di sini Mesir, di sini Sudan, di sini Ethiopia. Naik lagi terus ke atas Libya, sini Tunisia, sini baru Afrika. Naik ke sini, ini antara ini dan ini ada namanya laut Mediterania. Di atas sini baru Italia, di sini baru Spanyol, naik ke sini Prancis, naik ke sini baru Jerman. Sekarang kita lihat Ka'bah. Di Pak Haji yang sudah haji ini ada Ka'bah di depan. Ka'bah itu di sini namanya Hajar Aswad, di sini namanya Rukun Yamani, Barat Yaman. Di sini namanya Rukun Irani, Barat Irak. Di sini namanya Rukun Syami, Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Dulu namanya Syam. Kamu pada sini. Jadi dari Ka'bah itu tahu kita mengukur arahnya kemana? Sini tadi apa? Rukun Yamani. Makanya di sini lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, arah Yaman. Nah sekarang di Yaman ini ada kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abraham. Bapak kenal Abraham? Yang pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu tinggalnya di Yaman. Nah sekarang Nabi yang berasal dari Jazirah Arab, ya. Yang pertama Nabi Hud itu di sini. Ya. Nama kaumnya kaum Ad. Kemudian Madian di sini. Nabi Soleh di sini, Shu'aib. Ini keturunan. Kemudian di sini Ismail itu asalnya orang Palestina, bukan Hajar, tapi dia pindah ke sini, Ismail. Kemudian yang keempat Muhammad Sallallahu. Sekarang kita jelaskan. Tadi disebutkan Ibrahim itu punya dua istri. Satu Hajar, dua Hajar. Sarah ulama orang Mesir di sini tinggal. Hajar itu orang Palestina di sini tinggal. Jadi kita ini Pak, keturunan Nabi Ismail, keturunan orang Palestina. Makanya wajar kalau Indonesia itu dia suka dengan Palestina. Nih, Hajar punya anak namanya Ismail. Sarah punya anak namanya Ishak. Nanti kita jelaskan keturunan.
Sarah itu bersama Ishak itu tinggalnya di sini, di Palestina. Walaupun dia orang Mesir, nah saya jelaskan dulu. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di sini, namanya Babilonia. Kemudian dia pindah ke Palestina, kemudian ngambil istri ke Mesir, kemudian kembali ke kampung Palestina. Nah, ada itu orang Palestina. Orang Palestina nikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi diantar oleh Nabi Ibrahim ke sini. Mana kabarnya? Hajar itu orang Palestina nikah dengan Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ismail, tapi tinggal di Ka'bah. Nah, kalau Ishak dengan Sarah ini, dia orang Mesir, nikah dengan Nabi Ibrahim, tapi tinggal di Palestina. Sini tidak ada. Jelaskan. Ismail ini punya 3 anak, namanya Haidar, Nabi. Yang ketiga perempuan, namanya Nasama. Nah, Haidar ini turun nanti. Tidak ada nabi setelah Haidar ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kustoy bin sampai nanti 87 generasi yang ketemu dengan Haidar. Nabi Muhammad SAW itu ketemu dengan Nabi Ibrahim itu 89 generasi. 89 generasi, jumlah tahunnya 3.310 tahun. Dari Nabi Muhammad ini tidak ada sampai dari Haidar ke Nabi Muhammad habis. Nah, ini yang mana? Ishak itu nama istrinya Ribka. Dia punya anak 2 orang. Ishak ini pertama namanya Yakub atau Israfil. Yang kedua namanya Ais atau Isfar atau ini si Ais ini menikah dengan Nasama, anak Nabi Ismail. Jadi nanti akan jadi cikal bakal kaum Asfar yang diikuti dan termasuk di Rusia nanti itu jadi bangsa yang disebut dengan Roma. Ada surah Romawi. Jadi Romawi itu di sini Turki, Rusia sebagian daripada Eropa. Ini namanya Romawi. Kemudian yang ini, maaf saya ulangi, antara yang dengan Ais atau Asfar dengan Romawi ini dia kembar. Anaknya Nabi Ishak bersama dengan Ribka ini. Karena dia kembar, dia benar orang tuanya. Karena Ishak itu sayang kepada Nabi Yakub, kemudian Ribka itu sayang kepada Ais. Empat orang tua ini akhirnya merantau Nabi Yakub ini. Ada silsilah bahwa dia itu punya keturunan dari Irak. Jadi merantau dia ke Irak sini, merantau ke Irak, masih ada keluarga dari Nabi Ishak alaihissalam ini yang bernama Laban. Yakub ini merantau, karena dia menikah dengan saudara kandungnya, saudara kembarnya, merantau dia ke situ. Di sini namanya Harod. Kalau di sini namanya Abel.
Lia dan Rahel ini adalah saudara, ingat saudara pula. Yang paling tua Lia, yang kedua Rahel. Maka tinggallah Nabi Yakub ini di Haran ini, di rumah bapak Laban ini. Lama-kelamaan Nabi Yakub ini cinta dengan Rahel. Rahel ini adalah yang paling cantik dari dua anak Pak Laban ini. Akhirnya kata Pak Laban ini, Yakub, Israel, kalau kamu mau menikah dengan anak saya bernama Rahel, kamu harus menggembala kambing saya selama 7 tahun. Jadi kalau kamu menikah cewek cantik 7 tahun menggembala kambing, baik. Ayat Nabi Suhaib katakan anak Israel itu 10 tahun menggembala kambingnya, anak Nabi Suhaib. Nah, oleh karena cinta dengan waktu itu yang kemudian dengan Rahel ini, dia sanggup perjanjian menggembala kambing selama 7 tahun. Nah, begitu sampai waktu 7 tahun, Nabi Yakub ini mau menikah dengan Rahel, lantas oleh bapak Laban ini dinikahkan dengan Lia. Apa kata Nabi Yakub? Saya mau nikahnya dengan Rahel, tapi kenapa saya nikah dengan dia? Kata Laban ini, di sini adanya tradisinya nggak boleh adik itu menikah sebelum kakaknya menikah. Ini tradisinya yang menikah sekarang Pak. Rupanya itu adalah keturunan Nabi Yakub gitu. Masih dipakai itu? Masih. Kalau enggak namanya ada kata yang baru. Ini maka dia setujulah karena memang sudah tradisi di sini di Haran ini harus nikah dengan kakaknya dulu dari mana adik, maka nikahlah Yakub ini dengan Rahel. Ada yang dia, tapi nggak jadi dengan nikah dengan dia. Dengan dia ini punya anak nomor. Yang pertama namanya Robert. Yang kedua namanya Samson. Yang ketiga namanya Levi. Yang keempat namanya Yahuda. Ini Yahuda atau Yahuda. Yang kelima namanya Sabun. Benar, namanya Asasrin. Ada yang menyebutkan ini anak ini yang pertama ini perempuan. Kalau nggak Asasrin namanya tidak. Orang. Nah, setelah nikah dengan ini kata Pak Laban ini, Yakub, kalau kamu mau nikah dengan Rahel, kamu mesti lagi kepada kami 7 tahun. Tapi demi cinta, kita 7 tahun lagi. Pada kami lagi 7 tahun. Akhirnya sesuai dengan perjanjian, kita waktu itu ada larangan nikah juga Yakub ini dengan Rahel. Artinya dua saudara kandung boleh waktu itu, ya boleh kita saudara kandung. Tapi yang pertama dia dengan Rahel ini punya anak 2 orang. Yang pertama namanya Yusuf, yang kedua namanya Benyamin. Nah, setelah dapat anak 8 orang ini, Rahel ini ya punya budak. Rahel ini punya budak. Nama budak Lia ini punya budak. Namanya Bulha. Nah, dari Bulha inilah ada anak namanya ya, ada anak namanya Niftali, ada anak namanya tadi satu. Nah, jumlah anaknya ini 12.
sesuai dengan digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Itu ada surah Al-Baqarah ayat 60. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqala lil sokal hajar fanfajarat min musnaka asrata ayna qad alima kullu nasin masrah. Tatkala kaum mereka itu meminta air kepada Nabi Musa, diperintahkan Allah, wahai Musa, pukulkan tongkat itu ke batu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air untuk kaumnya. 12 Nah, oleh karena ada rasa kecemburuan dari saudara Yudi, saya ulang dulu, begitu melahirkan Benyamin ini, Rahel ini meninggal. Setelah Rahel ini meninggal, artinya perhatian Yakub ini kepada ini Benyamin dan Yusuf. Maka cemburulah yang lain ini. Yang ini cemburu, katanya kalau itu kita bunuh saja lah. Kata yang lain jangan dibunuh lah, kita buang saja. Akhirnya diputuskan dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur. Begitu tak lama dia di dalam sumur, maka datanglah seorang musafir, dia ambil bayi itu dibawa ke Mesir. Akhirnya lama-lama Yusuf ini menjadi raja di Mesir. Dan menikah dengan raja, istri raja namanya Sulaimah itu cantik. Tapi selama menikah dengan raja, maaf, dia tidak pernah disuruh oleh raja. Hebat. Nikah dengan Nabi Yusuf masih inti. Kemudian tinggallah mereka ini anak-anaknya sejarahnya. Akhirnya apa Nabi Yakub kemudian keluarga ini kumpul semua di Mesir dikumpul karena Nabi Yusuf itu sudah jadi lama kelamaan dari Lewi ini turunnya siapa? Turun namanya Imron, tapi bukan di surah Imron ya, bukan apa namanya Imron yang ada di surah Imron. Kemudian turun Nabi Musa dan tinggallah mereka itu di sini. Dari Mesir lama-lama di Mesir itu ada raja namanya itu Raja nama sebenarnya itu Ramses II. Kenal nah singkat ceritanya ini panjang ya, ini bisa 2 hari. 2 hari nggak cukup. Nah kemudian lama-lama Fir'aun ini kan dari suku Kipti. Bani Israel ini jelas keturunan Nabi Musa ini jelas keturunan Bani Israel. Tinggal di sini. Lama-lama akhirnya dikejar oleh Fir'aun ini, nyeberanglah yang di Laut Merah. Di Laut Merah ya. Kejar oleh ini, kemudian sampai di pinggiran Laut Merah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengumpul tongkat, maka terbelah Laut Merah ini, nyebrang Nabi Musa dan kaum Bani Israel ini dikejar oleh Fir'aun sampai Fir'aun dan rombongannya di tengah-tengah Laut Merah ini, maka Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Laut Merah. Nyebrang dari Mesir itu ke Syam atau ke Palestina. Nah, sampai di sini, nah, Israel di sini, Bapak, ada Israel, yang ada cuma Syam, berkembang biak di sini. Tapi yang paling banyak akibat di sini, di Jerman. Di Jerman itu lebih 10 juta. Nah, waktu terjadi Perang Dunia Kedua, ada
seorang Hitler namanya Adolf Hitler. Hitler ini membunuh orang Bani Israel ini 6 juta orang. Alhamdulillah. Akhirnya kembali lagi. Oleh karena di sini ini dia nggak punya wilayah, maka gesernya di Palestina ini, gesernya di karena dia merasa dia berhak juga Pak di sini, karena dia tahu bahwa kakek buyutnya dulu Nabi Ishak itu tinggalnya di sini. Nabi Ishak itu memang tinggalnya di sini. Jadi begini, kalau Masjidil Haram Ka'bah itu diwariskan Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail. Nah, kalau Masjidil Aqsa itu untuk Siti Sarah dan Nabi Isa. Oleh karena mereka ini tadi yang jumlah ini tadi yang tinggal di Mesir ini, dia nyebrang ke Negeri ini, merasa dia ini adalah wilayah nenek moyangnya, dia merasa berhak untuk tinggal di sini. Makanya orang Yahudi nyebut Ibrahim itu namanya Abraham. Orang Nasrani Abraham. Orang Islam Ibrahim. Kemudian Nabi Musa itu namanya Nabi Moses. Nanti ketemu dengan Nabi Daud, David. Ketemu dengan Nabi Sulaiman, Solomon. Jadi kisahnya seperti itu. Tapi lain kali kita bahas bagaimana tingkah daripada Bani Israil itu paling banyak diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Tapi secara ringkasnya seperti itu keadaannya. Jadi kalau kita ini keturunan dari Muhammad, keturunan Ismail ini cenderungnya kepada Palestina, wajar Pak. Memang kakek nenek kita dulu memang yang namanya Siti Hajar itu orang Palestina. Paham sampai sini? Paham. Jadi lebih berhak mana antara Palestina dengan Israel? Lebih berhak mana untuk tanah itu? Lebih berhak mana antara Palestina dengan Israel? Lebih berhak mereka itu karena Sam itu dulu kan. Jadi ya. Sam itu dulu kan bagian daripada Palestina. Jadi dulu ini nggak ada apa yang namanya mana tadi? Yordania, Syria, Lebanon, kemudian Palestina ini nggak ada. Dulu itu namanya Sam. Nah, orang Palestina itu orang Sam. Aslinya begitu. Tapi sekarang dipecah, ya. Siapa yang berhak? Orang Palestina yang berhak. Karena tadi ceritanya yang berhak, kan? Iya. Imigrasi. Iya, imigrasi dari Mesir ini tadi. Nyebrang Laut Merah, kemudian tenggelam dia nyebrang. Maka nyebrang di situ. Nanti pusat kendalinya itu ada di sini. Ada di Yehuda. Tapi sebenarnya tanah Israel asalnya dari mana sih sebenarnya Israel itu? Tanah Israel itu Nggak ada ya. Orang itu tanah Sam. Sam ya. Israel itu sebenarnya mekarnya di Mesir. Mesir ya. Mesir. Sebab Nabi Ibrahim itu, ya, apa Nabi Ibrahim? Ishak itu mana? Nih, ini tinggalnya ini apa namanya? Di Masjidil Aqsa sini. Tapi keturunan Bani Israil ini, keturunan Yakub ini tinggalnya semuanya di Mesir. Tinggalnya semua di Mesir. Makanya Masjidil Aqsa itu sekarang itu direbutkan oleh 3 agama. Mereka berhak semua. Dia merasa itu punya nenek moyang dia semua. Jadi orang Yahudi mau berpuasa di situ, orang Nasrani mau mengatakan itu karena suci dia, orang Islam apalagi. Orang Nasrani kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir di sana. Orang Yahudi mengatakan bahwa kakek saya Islam itu Ibrahim itu ya di sini. Begitupun orang Islam bilang
sekilas. Silakan kalau mau bertanya habis itu insya Allah dua kali pertemuan yang kita ceritakan tentang kisah-kisah perjalanan Nabi Israel itu kenapa yang sebagai umat pembangkang. Jadi banyak, jadi kurang 12 kisah pembangkangan bagi Israel itu ada. Yang itu dikasih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.